Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi dari kelas D Program Studi S1 Farmasi Universitas Mega Rizky Makassar dengan NIM D1B1 20192. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sediaan pil guna untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah farmasetika. Nah, sebelum saya masuk kepada materi inti, saya akan menjelaskan apa sih itu farmasetika. Nah, farmasetika adalah proses penyediaan obat-obatan menjadi bentuk tertentu hingga siap digunakan sebagai obat. Nah, penyediaan ini sendiri memiliki arti sebagai pengumpulan, pengenalan, pengawetan, dan pembakuan dari bahan-bahan obat itu sendiri. Nah, jika kita mempelajari ilmu farmasetika, kita akan menjumpai 3 bentuk sediaan, yakni sediaan padat, sediaan setengah padat, dan sediaan cair, di mana sediaan padat adalah sediaan yang mempunyai bentuk dan struktur yang padat serta kompak. Ada beberapa contoh dari sediaan padat, yakni pulveres, kapsul, pil, tablet, dan suppositoria. Nah, yang kedua ada sediaan setengah padat, di mana sediaan setengah padat ini merupakan sediaan berupa massa lembek dan ditujukan untuk pemakaian topikal. Contoh dari sediaan setengah padat adalah salep, pasta, krim, dan gel. Yang ketiga atau yang terakhir ada sediaan cair, di mana sediaan cair berupa larutan, suspensi, dan emulsi. Sediaan cair umumnya dikonsumsi melalui oral dan digunakan untuk anak-anak maupun dewasa yang sulit untuk menelan sediaan seperti kapsul, pil, dan tablet. Nah, masuk kepada materi inti, apa sih itu pil? Nah, pil dalam bahasa Latin yaitu pila yang berarti bola. Namun dalam Farmakope Indonesia 3, pil adalah sediaan yang berupa massa bulat dan mengandung satu atau lebih bahan obat. Syarat dari sediaan pil adalah homogen ukuran, bentuk, warna, dan dosisnya, mempunyai kekenyalan, daya rekat, dan kekerasan tertentu, hingga mempunyai waktu hancur tertentu. Masuk kepada macam-macam sediaan pil. Nah, macam-macam sediaan pil ini ada 3, yakni bolus, granul, dan parful, di mana bolus ini memiliki berat sekitar 300 gram, sedangkan pil memiliki berat sekitar 60-300 gram. Kemudian yang kedua itu ada granul. Nah, granul ini memiliki berat 1/3 sampai 1 gram, di mana 1 gram ini sama dengan 64,8 gram. Kemudian yang terakhir ada parful. Parful ini tidak kurang dari 1/3 gram, di mana sediaan pil ini sendiri memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Keuntungannya yaitu mudah digunakan atau ditelan, rasa obat yang tidak enak dapat tertutupi, lebih relatif stabil dibandingkan sediaan serbuk dan solusio. Kemudian kerugian dari sediaan pil yaitu obat yang dikehendaki memberikan aksi cepat, obat dalam keadaan larutan pekat dapat mengiritasi lambung, serta penyimpanan yang terlalu lama sering menjadikan keras dan tidak memenuhi waktu hancur. Nah, sediaan pil ini memiliki beberapa komponen, yaitu bahan pengisi, bahan pengikat, bahan pembasah, bahan pemecah, serta bahan penabur. Fungsi dari bahan pengisi ini adalah untuk memperbesar massa pil, contohnya seperti radix, saccharum album, dan bolus alba. Kemudian bahan pengikat BO non-kosehif atau perlu bahan pengikat, contohnya seperti Sukkuf, setiap 2 gram itu untuk 60 pil. Kemudian bahan pembasah itu seperti air, aqua glycerinata, sirupus kompleks, madu, adepslanae, atau vaselin album. Kemudian bahan pemecah, pil dengan bahan pengikat adepslanae atau vaselin album menyebabkan sukar larut atau pecah di dalam lambung, maka diperlukan bahan pengikat seperti NaHCO3. Kemudian yang terakhir ada bahan penabur. Nah, bahan penabur ini berfungsi agar pil tidak melengket pada alat serta tidak melengket satu sama lain. Nah, jenis bahan penaburnya yaitu lycopodium, talc, amilum, MgCO3, serta radix.
Kemudian pembuatan sediaan pil ini terdiri atas pembuatan massa pil, pemotongan pil, pembulatan pil, serta penyalutan pil. Nah, pembuatan massa pil yaitu hitung bobot atau BO per mil, tentukan macam dan jumlah bahan tambahan, lakukan pencampuran BO dengan bahan pengisi, pengikat, dan pemecah. Setelah itu, tambahkan bahan pembasah sedikit demi sedikit sambil digilas kuat. Kemudian pemotongan pil yaitu massa pil yang sudah jadi dipindahkan ke kertas perkamen, kemudian dibentuk silinder dengan tangan atau ujung silinder harus dipilih. Kemudian dipindahkan ke papan pemotong pil yang sudah diberi penabur, lalu buat silinder panjang atau disesuaikan jumlah pil yang ditambah serta dipotong dengan pemotong pil. Kemudian ada pembulatan pil. Potongan massa pil dipindahkan ke alat pembulatan pil yang sudah diberi penabur. Pil dibulatkan dengan gerakan memutar ditambah sedikit penekanan. Setelah bulat, dimasukkan ke dalam wadah sambil dihitung. Kemudian yang terakhir ada penyalutan pil. Nah, bila penyalutan pil ini perlu disalut, dilakukan penyalutan sesuai jenis bahan penyalut yang dipakai. Tujuannya yaitu agar menghindari oksidasi zat aktifnya. Nah, cara penyalutan sediaan pil ini terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama gula. Pil diguling-gulingkan dalam sedikit sirupus simplex, kemudian digulingkan dalam campuran sakharum fulv ditambah amilum tritisi ditambah gom arab dan sampai kering. Kemudian ada gelatin. Pil ditusuk jarum, dicelupkan ke dalam larutan getalitam panas sekitar 20% gelatin dalam air, biarkan dingin. Bekas tusukan jarum ditutup dengan menotolkan batang pengaduk pada lubang tersebut. Kemudian ada tolu balsam. Pil dimasukkan dalam cawang berisi larutan tolu balsam dalam CH C13 sekitar 10%, lalu digoyang-goyangkan sampai CH 13 menguap. Pindahkan pil ke wadah lain dan dibiarkan kering. Kemudian perak. Pil dibasahi dengan sirupus simplex atau mucilage gom arab, kemudian dikocok dengan Ag valiatum sekitar 2 lbr sampai 30 pil sampai tersalut merata. Jika bahan obat bereaksi dengan Ag, disalut dengan kolidium. Kemudian salol. Pil dimasukkan dalam cawang berisi lelehan salol sekitar 20 gram atau 60 pil sampai terbasahi merata. Kemudian dipindahkan ke wadah lain dan dibiarkan sampai salol memadat. Kemudian yang terakhir ada selak. Pil disalut dalam larutan 10% selak dalam spiritus. Nah, setelah kering, disalut lagi dengan campuran selak ditambah asam tretarte ditambah ether cum spiritus. Kemudian prinsip pembuatan sediaan pil terdiri atas padat, setengah padat dan cair, di mana padat tanpa sifat khusus langsung diracik sesuai tahap pembuatan pil. Setengah padat yaitu memiliki jumlah kecil atau BO ditambah pelarut yang sesuai agar tepat pelarut. BO ditambah pengisi yang berwarna kontraks, ditambah zat pengikat, ditambah zat pembasah, contoh ekstrak belladon, ekstrak hyoscyamine, dan ekstrak cinambis. Jumlah besar yaitu BO ditambah radix, ditambah massa pil, contoh ekstrak selase cortuni dan ekstrak fiske. Kemudian cair yaitu jumlah kecil di bawah 0,5 gram sampai 30 pil dengan sukus dan radix 0,5 gram tanpa aqua glycerinata jumlah besar di atas 0,5 gram atau 30 pil, diuapkan sampai kental, ditambah radix pada massa pil diganti dengan sisa keringannya, ditambah radix, sukus, dan aqua glycerinata, misal ekstrak ramni dan lain sebagainya.
Kemudian evaluasi sediaan pil, bobot pil ideal antara 100 sampai 550 mg, rata-rata 120 mg. Oleh karena sesuatu hal, syarat ini seringkali tidak dapat dipenuhi. Kemudian syarat dari farmakope yang diberikan pada semua pil yang dipaparkan dalam farmakope dan yang dapat dianggap berlaku untuk semua pil-pil, yakni pil-pil setelah dimasukkan ke dalam asam klorida 0,04 N pada 37 derajat dan dikocok-kocok keras sampai hancur. Kemudian pada waktu penyimpanan, bentuknya tidak boleh berubah, tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam saluran pencernaan, dan pil salut enterik tidak hancur dalam lambung tetapi hancur dalam usus halus. Kemudian ada memenuhi keseragaman bobot. Timbang 20 pil satu per satu, hitung bobot rata-rata, penyimpanan terbesar terhadap bobot rata-rata. Kemudian yang terakhir ada memenuhi waktu hancur. Seperti tertera pada komperen yaitu dalam air 36% sampai 38% pil selama 15 menit untuk pil tidak bersalut dan 60 menit untuk pil yang bersalut.